tersendiri kagem alumni Panji Papa Bruderan gadah bintang 3 saya kan Arif Indra Moko. karena saya orang sipil Pak ya, jadi mendapatkan pengalaman seperti ini kan rasanya tersanjung. Kita memasuki kawasan Taman Mini Indonesia Indah, sebuah kompleks wisata yang Monggo, wayai. Iya. Mangga, wayai. Sampun dumugi niki bapak-bapak, ibu-ibu ingkang ngersakaken hiburan tarik kabel karaokean nambah lagu pokoknya cendol dawet ngomong bocah ini bapaknya ya, ngomong bocah ya. Tepat pukul 15.00 ya, sesuai dengan rencana kita di Taman Mini Indonesia Indah. tolong megabus di rapatan ke B1 megabus di bis 2 kita taruh di sebelah supir buat ke depan ya. Sekarang untuk rapat ke depan dulu jalan ke depan pegang dulu barangnya. Hah? Lagi bis lurus apa? Masuk dulu pasal. Sabun panas, teh tawar pahit, waduh. Udah acek lalen. Kalau pakai itu anjungan naik itu boleh nggak sih? Jangan-jangan Nah iya, dibayar nggak apa-apa. bisa ya Pak ya. Silakan. Kita di sini rekreasi. Oke, kalau mau naik kereta gantung, Silakan. tapi mungkin tanggung kembali hotel nanti jam 17.15 sampun merapat teng bis Banten. 17.15. Oke. Ingatkan buat yang lain-lainnya. 17.40 niku pun maghrib. Ini apa gratis ya yang ini ya? Yang ini gratis apa ya kelihatannya setahu saya? Ini, Kendaraan Warawiri itu. itu Pak. Oh bayar Pak ya? Enggak, itu kendaraan Warawiri. Oh iya. Jadi gratis. Ya fasilitas Iya, buat fasilitas Taman Mini. wisatawan untuk keliling ya. Kalau dari Cuman dia naiknya dari halte-haltenya Pak. Iya. Turun di halte, naik di halte. Iya. Itu Bu, kalau mau keliling Taman Mini secara murah meriah itu naik itu kereta itu. Tapi orang mampir-mampir. Nah ini, yo mau lewat mubeng-mubeng, agar mampir-mampir ya nggak bisa. Ya kalau mampir boleh turun, nanti tinggal nunggu. Berikutnya. Yang itu ketemu nyawer bayang orang saweran pada sholat. Ya namanya. Oh ya, gue bayarin. Ini Pak Teguh berpun Bu. Bagaimana pengalaman testimoni Bu? Ya. Menang. Hafal kayak ya jadi preambul pembukaan
UD 45 jadi apal ya. Ya apal kayak Pernah. apa? Pernah ini ada testimoni dari rekan-rekan SMP Negeri 1. SMP apa SMA? SMP. Aku tadi malam ngobrol-ngobrol sama Tenang orangnya dieman. Oh, menangan baik ya. Menang baik, tapi orang kayak katanya bagusan sih daripada biyen ya. Betul apa? sembarang. Gading. Aku mah nggak pakai. Malah ini Ulung. oh ulung mah dia mah Oh, kayak idola. Anu ya, cerewet ya. Idola Pak. kan nggak idola sih, dia kan grupnya ulung, boyot, itu ada dia main basket, Dia aktif. badannya memang dari SMP sama udah tinggi, putih, ganteng Pak. Gondrong kadang-kadang Gondrong. sih, itu anak sih ganteng. Oh. Iya benar. Wah, ikut kayak nyoknya orang ikut Dia idola. Tapi memang enggak, sekarangnya sih. Itu kan kurus, kayak kayak kurus. Beliau keponakan dari Kapolri dulu. Siapa? Pak Kapolri Anton Sujarwo. Siapa? Ulung. Pak Ulung, iya. Dulu beliau itu tinggalnya di sebelah rumah saya. Aku lagi nanya nih, Ulung tuh dulu pacarannya sama anak Eko Pemulyo ya, sekarang ini sama anak Eko Pemulyo sama apa? Itu jangan cerita masa lalu ya, namanya remaja. Ya kita kan orang masa lalu. Jadi dia tuh adik kelas, tapi terkenal juga, terkenal lah. Ya, namanya juga anak muda, masih banyak sekali. Ternyata cukup ramai ya dikunjungi oleh. Bener yang ngantri nih, Bu. Ngantri itu yang itu. Kayaknya kita nggak usah kali ya Pak ya. Pakai Orang sama pemukul lah. Kita standby di mana juga nggak apa-apa lah. Oke, berarti kan ini atau Bu, ini tangkang mesin itu kan jam 14 kan pun tutup ini yang begini. Ini pun jam 3, berarti makin saking MKI Museum Keprajuritan Indonesia keras melaksanakan tentang dunia air tawar. Jadi dari nanti kecil-kecilan ya, ningali gaskap si Ageng ya monggo. Oh, Ciblon-ciblon. keluarga besar Cebong seneng banget tadi. Cebong. Maaf. punya ide. Enggak bercanda lah. Ya, bukan ya. Oh itu museum keprajuritan TNI itu Pak ya. Ada PKI perahunya. ini ya, Mas. Iya. Prajuritan. Bahtera. El, minta tolong nanti megapun yang di mobil sebelah itu tolong bawa ke depan ya. Kasih saya. Sekarang langsung kamu Saya ke supaya depan, di kita samping supir lu. selamat juga ya. Supir yang keluar ke depan. Kacamatanya mana ada? Saya pikir kayaknya pakai kacamata hitam tadi. Oh itu ya pakai kacamata hitam. Ya benar ya. Turun, sekarang cari saya. Mana Bu? Ya. Sekarang tidak main lagi ke Taman Mini ya. Bicara keren lagi ke Taman Mini. Ibu, Bergawan lagi. di sini kita sudah ditunggu oleh Iya, Mas. Bapak Kapu Sejarah Aku mau lagi besok, MI. lagi dikawal lagi. Oh iya. Ah iya. Tahunnya Pak, waktu kok nggak ikut juga. Bosku. Kita nyampai. Oke, monggo, Bapak Ibu, oke, Museum Keprajuritan Indonesia. Di mobil. Kaki ini. Gimana ini? Halo, Marcel.
silakan bapak-bapak, ibu-ibu ke sumber suara. Berkumpul di sumber suara. Iya, monggo Ibu silakan Pandu 81. Yuk, silakan Bapak Ibu langsung memasuki Museum Keprajuritan Indonesia. Monggo. Pendekar-pendekar silat ini ya. Silakan selamat datang di Museum Keprajuritan TNI Angkatan. Nggih. Dulu yang diajak jalan-jalan dulu ya. Maaf ya Hebring. Iya. Hebring. Wah, itu akhirnya sampai juga di sebuah tempat yang istimewa ya. Wih. Itu tuh ternyata ya. Nama Fatihah. Sri Susuhunan Pakubuwono VI, Pangeran Antasari, yang di sana Christina Martatiahu. Ini adalah para ksatria-ksatria Indonesia, Sultan Tauha, Syaifuddin, Raden Intan. Kemudian ada siapa ya lagi di sana? Tengku Cik Ditiro. Kemudian ada Singa Mangaraja. Ya. Ada Cut Nyadin, Tengku Umar, dan Cut Mutia. Nah, yang di sebelah sini kita bisa lihat sosok atau profil dari Gajah Mada. Kemudian Panglima Nala dan Sultan Agung. Ya. Mereka adalah para ksatria-ksatria pada masa perjuangan. Yang di sebelah sini ada Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Hasanuddin, Untung Surapati, Haji Prawatasari, dan Nyi Ageng Serang. Luar biasa. Oh, kita mau lihat juga yang di sebelah sana. Sultan Baharudin, Imam Bonjol, Patimura, dan Pangeran Diponegoro. Yang pertama saya mengucapkan selamat datang di Museum Keprajuritan Indonesia, museum kebanggaan kita di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.
Mungkin ada yang sudah sering ke sini untuk beberapa kali, atau mungkin juga ada yang baru pertama kali ke sini. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Martin Fantri Didi Basuki. Kemudian jabatan saya Kasubsi Koleksi Museum Keprajuritan Indonesia. Kebetulan kepala museum sedang berhalangan, tidak bisa hadir karena ada tugas di Yogyakarta. Beliau masih di sana dan memberikan mandat dari Kapus Sejarah ini kepada saya untuk menjadi yang tertua, mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu akan runtuh atau di outdoor juga ada, tetapi sebelumnya nanti akan saya sampaikan tentang gambaran Museum Keprajuritan ini. Jadi Museum Keprajuritan ini dibangun di atas tanah yang luasnya sekitar 4,5 hektar. Kemudian bangunan ini luasnya sekitar 7.000 meter. Di bagian depan, kalau Ibu Bapak lewat di sebelah kanan, itu terlihat ada 2 perahu, kemudian ada danau, juga ada patung Bapak Gajah Mada, ya, Majapahit Gajah Mada. Perahunya ada 2. Yang satu perahu pinisi, yang satu lagi perahu Banten, kapal Banten, kapal perang. Jadi itu menandakan bahwa pinisi mewakili kekuatan armada timur, kemudian Banten kapal itu betul. Kemudian danau di sana itu melambangkan lautan, jadi mereka menjaga lautan. Kemudian di sana ada Mahapati Gajah Mada, itu baru saja dibuatnya tahun 2003. Jadi museum ini dibangun pada tahun 1987 pada saat berdirinya Taman Mini Indonesia Indah di sini. Kemudian masuk lagi ke dalam di sini ada bangunan bentuknya segi 5, melambangkan Pancasila itu 5 sila seperti itu. Koleksi yang ada di sini yang pertama ada, kalau Ibu Bapak lihat ada patung-patung ini ada 23 patung ya. Dari Bapak Gajah Mada sampai yang muda Ibu Christina Marta Tiahahu, dia berumur 18 tahun. Pahlawan-pahlawan yang disajikan di sini sekitar dari abad 7 sampai 19. Jadi kalau bertanya, kok tidak ada Bapak Jenderal Sudirman dan lain sebagainya, itu tidak ada. Ya. Tetapi dari abad 7 sampai 19 kira-kira seperti itu. Itu ada 23. Kemudian lantai 1 patung seperti ini. Kemudian lantai 2. Ini pada tahun 2023 ini oleh Bapak Menteri Pertahanan direvitalisasi kira-kira seperti itu. Yang lantai atas itu baru Sriwijaya saja yang baru mau selesai di sana. Yang lainnya masih dalam tahap pengerjaan, kira-kira seperti itu. Tetapi Ibu Bapak silakan saja kalau mau lihat seperti itu, tapi kondisinya masih berantakan. Itu ada 14 diorama yang di atas itu dikerjakannya di luar. Setelah selesai baru dibawa ke dalam, itu kira-kira. Kemudian yang di bawah itu ada danau yang mengelilingi gedung ini. Itu ada masa Raden Wijaya, pertempuran zaman kerajaan dari Sabang sampai Merauke ada. Nanti Bapak Ibu
nanti Bapak Ibu bisa melihat, ya, bisa melihat ke sana. Kemudian di sini juga kita siapkan ada teater. Teater itu di sini kapasitasnya 18 orang. Tetapi sering yang terjadi yang lain duduk di bawah karena karpet, ya, ibu-ibu di atas saking pengen nontonnya, kira-kira seperti itu. Silahkan saja nanti ibu pilih mau mutar ataupun mau nonton, kita siapkan. Filmnya hanya 12 menit saja. Itu sekitar koleksi yang ada di sini itu saja yang sampaikan. Tidak ada film-film lain. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu sekalian dapat dibimbing oleh guide ya, dari kita disiapkan. Silahkan ditanyakan. Jika beliau tidak bisa menjawab pertanyaan, nanti kita googling aja sampai pulang. Jadi kira-kira seperti itu. Itu sudah lengkap di sana seperti itu. Tapi insya Allah mereka sudah akan bisa menjawab seperti itu kira-kira. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Jadi sekali lagi saya sangat berbahagia sekali, sangat hormat atas kehadiran Bapak Ibu sekalian ke tempat ini. Silahkan ke depan jika ini sudah selesai untuk mendidik putra putri Ibu mencintai Republik ini, bisa diajak ke tempat kita ini. Mau satu keluarga, mau dua keluarga, silahkan. Welcome, kita mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kita siap untuk memberikan jawaban-jawaban tentang sejarah. Di sini banyak ahli sejarah, ya, seperti itu kira-kira. Pak, sudah siap ya Pak? Sudah cek, sudah siap. Ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Sedianya saya akan bagi dua kelompok, masing-masing 25 orang. Yang 25 nonton, yang 25 room tour, atau serempak gini juga tidak apa-apa. Kita sesuaikan saja. Begitu ya Pak. Silakan Pak. Terima kasih, itu saja yang perlu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bagi dua, sementara 25 merupakan film, yang 25 kita lihat koleksi. Oke. Yang mana dulu nih kira-kira? Saya suka yang lihat koleksinya Pak. Ya. Yang mungkin yang pengen ini koleksi, terus pengen yang film. Silakan untuk film, silakan ikut Bapak dulu. Ya. Yuk. Ikut ya film. Bawa popcorn ya. Yang Tidak perlu lihat bawa koleksi, bawa sebentar, popcorn di ya. sini. Tunggu sebentar. Oh, iya. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Oke. Iya. Apa mau foto dulu boleh silakan dengan Bapak? Hah? Perlu nggak? Bapak langsung. Bapak minta izin foto Pak di sini Pak. Boleh ya? Ya di sini Pak ya. Kita minta izin foto. Buat yang foto dulu buat ini karena saya tidak tahu nanti Bapak langsung tugas lagi. Ya di situ Bapak duduk di tengah Pak. Ya. Oke Mas Bro, silakan Mas Andi, silakan Anda duduk di sebelah sana belakang nggak apa-apa. Oke, silakan duduk. Ya, ayo Bung Andi duduk. Oke siap ya. Oke Bapak, kepalkan tangannya karena kita berada di lingkungan yang menegakkan hukum, ya Pak ya. Menegakkan hukum dan keadilan ya. 1, 2, 3. Oke, good. Silakan udah. Iya, mantap udah. Silakan. Terima kasih Pak. Bapak, mari kita mutar di sini saja ya Bu. Dari
Christina Marta Tiahahu itu pahlawan yang memiliki jiwa kesatria Pak ya. Betul, Ibu, Bapak ini adalah Ibu Marta Christina Tiahahu. Beliau wafat setelah umur 18 tahun. Beliau sebagai pahlawan, beliau dulunya perawat kalau tidak salah. Beliau ikut berjuang ke hutan dengan orang tuanya. Bapaknya gugur, beliau lanjutkan. Tetapi beliau ditangkap oleh Belanda, kemudian rencana mau dibuang ke daerah kita, ke Jawa. Beliau sakit karena tidak mau makan di kapal itu dan meninggal. Akhirnya jenazahnya dibuang di laut. Seperti itu beliau. Kita hormat, begitu muda, ya beliau sudah berani bertempur melawan Belanda. Kemudian 1969 beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Saat itu mungkin masih Bapak Presiden Soekarno. Seperti ya, Bu. Kemudian yang ini adalah Sri Susunan Pakuwono VI. Ini juga pahlawan. Beliau itu papahnya Pangeran Penogoro. Oh, ayahnya ya. Beliau Kanjeng Romo. 1849. Ibu Bapak bisa membaca di sini. Silakan difoto. Sri Susunan Pakuwono VI lahir di Surakarta. Ibu Bapak dari Surakarta, pasti dekat rumahnya. Seperti itu kira-kira. Kanjeng Romo ingkang. Kita masuk lagi ke sini. Ini Pangeran Antasari adalah anak dari Pangeran Antasari yang dilahirkan di Banjarmasin pada tahun 1809. Pangeran Antasari dikenal sebagai salah satu pemimpin perlawanan rakyat Banjar dalam menghadapi kekuasaan Belanda. Beliau lahir 1809, kemudian meninggal 1862. Kira-kira berumur 53 tahun. Ya, masih muda rata-rata ya, Bu. Oke, Bu. Silakan. Beliau meninggal karena sakit. Ini Sultan Taha. Kayak orang terkenal ya. Terkenal Dari semua. Jambi. Enggak maksudnya Beliau lahir 1816, wafatnya 1904. Berarti berapa tahun ya beliau usianya? ya 9 kurang 80 Ya udah tua ya. Beliau meninggal karena sakit juga. 86 Sultan Taha. Kemudian kita masuk ke sini. Raden Intan. Raden Intan. 14, 88. Bisa dikatakan mereka ini para pendekar-pendekar ya Pak ya. Belum, ya betul. Betul ya? Ya, para pendekar-pendekar lama sebelum adanya tentara Republik, Iya. sebelum adanya Republik ini. Ya, Jadi, mereka memiliki jiwa keprajuritan Pak ya. Betul. Ya. Raden Intan II merupakan putra dari Raden Imba Kusuma, lahir di desa Kairupan, Lampung pada tahun 1 Januari 1834. Kuripan. Ini sekitar umur beliau 40-an ya Pak. 1834. 22 tahun. Masih muda sekali ya. Jadi penting sekali, saya kalau ada anak-anak sekolah saya tekankan ini. Kamu umur berapa? Siap 17. Sana 18 sudah berkorban kira-kira untuk bangsa dan negara. Cewek lagi kira-kira seperti itu. Kamu sudah apa? Siap rebahan gitu. Enggak apa-apa rebahan juga, yang penting kamu berhasil. Otaknya jalan ya. Iya, betul. Oh, badan boleh terbaring, otak tetap terus jalan. Kamu bisa apa? Siap rebahan. Sekarang ya TikTokan. Dari Aceh, Tengku Tiro. Beliau lahir pada Januari 1836 di Pidi Aceh. Kemudian pada bulan Juni 1892 pasukan rakyat Aceh dibagi 3 bagian untuk menyerang Banda Aceh dari 3 jurusan. Namun penyerangan ini gagal karena rencana serangan diketahui oleh pihak Belanda. Kenapa diketahui? Karena tidak semua mendukung perjuangan. Ada 1-2 orang atau 1 kelompok, 2 kelompok yang memang membantu penjajahan. Kira-kira seperti itu ya. Mata-matai. Betul. Nah, beliau dikepung di Gletarong. Tengku Tiro berhasil meloloskan diri dari jebakan Mayor Rempal ke Kueng.
dan wafat pada Januari 1891. 58. Ya, berarti 58. Jan, lulusan SMP Negeri 1 Sokaraja hitung-hitungannya banter banget kok. Kemudian ini yang sudah terkenal, ada jalan Sisingamangaraja. Beliau ini patungnya ada di sini. Ini nggak masuk angin Pak ya? Badannya, Kadang-kadang Pak, oh, kadang-kadang masuk angin. tapi staminanya ya, beliau ini ya luar biasa kelihatan ya. Joget nggak ada? Iya Pak, Kalau dengar musik izin joget nggak ada? kadang-kadang Pak, kadang-kadang saya suka lari. Sebagai ojeknya. Oh, ini Merupakan anak dari Nanta Muda Setia, lahir pada 1848 di Lampang. Awal perjuangan Cuk Nyadin bersama-sama suami pertamanya, Teku Ibrahim Laming, melawan Belanda. Kemudian pada saat itu Cuk Nyadin berpisah dengan suaminya pada tahun 1878. Suaminya meninggal dalam pertempuran di Gletarung. Kemudian perjuangan beliau dilanjutkan ya, melawan Belanda hingga beliau tertangkap dan diasingkan di Sumedang sampai meninggal. Ini Ibu Cut Nyadin, kira-kira umurnya sudah tua juga ini, 48 1908. 60-an ya? 60 tahun. Betul, 60 tahun. Barangkali ada yang pernah nonton filmnya. Ini Bapak Teku Umar. Tengku Umar. Umurnya di situ Pak, Umarnya di sini Pak. Ini beliau anak seorang Ule Balang. Ule Balang itu tentara lah, tentara kerajaan. Bernama Teku Ahmad Mahmud, lahir di Melaboh tahun 1854. Sebagai kepala kampung barat dalam usia 19 tahun, Teku Umar sudah mampu memimpin penduduk untuk menghadapi serangan Belanda. Masih muda. Kemudian beliau wafat pada Februari 1899. Cut metu ya. Cut metu ya. Sebenarnya pas dipoto aja. Aslinya ada sepatunya Pak. Ini Pak Deden ini bisa suka bergurau juga ya. Asli mana Sumedang apa? Mana Pak Saya Deden? asli Cimahi Pak. Oh iya. Jakarta Utara. Ini Ibu Cut Mutia, 1870 1910. 40 tahun ya, Bu. 40 tahun. Masih muda. Kira-kira ya seperti inilah. Beliau Masih tante-tante lah gitu ya Pak. Seumuran kita dong. Ya, kemudian bisa ke sana, ya. Ada. Ya, geser lagi. Sambil nunggu ibu yang lain foto. Ini adalah Bapak Gajah Mada. Kalau ada Jalan Raya Gajah Mada, ya ini. Kira-kira seperti ini. Beliau yang menyatukan Nusantara sampai Pahang, Thailand, semua. Tidak tahu seperti apa menaklukkannya. Hanya beliau kan punya panglimanya juga nih, Laksamana Nala. Iya. Luar Jadi biasa beliau ya. menyatu. Ini juga pemberani, Laksamana juga ya begitu. Panglima kira-kira. Nala ya. Menyatu ya antara pemimpinnya dengan pasukannya, komandan pasukan. Mereka itu anti masuk angin kelihatannya Pak. Ah itu Bu, betul. Silakan saja dibayangkan lah. Iya. Kalau ini Laut. Laut. Nah, kira-kira seperti itu. Ini kadang-kadang mungkin udara juga. Oh iya. Belum bisa terbang ya. Iya Seperti itu betul. kira-kira. Ponakan jauh. Pak Dedan apalagi Pak Dedan itu jajaran gini persis Pak. Oke. Iya Pak. Laksamana Nala. Tuh. Ini Sultan Agung. Pak Sultan ya. Iya betul, Pak Sultan Agung. Orang kaya Pak ya. Itu silakan dibaca ya seperti itu. Berhasil menaklukkan Surabaya tahun 1615, melakukan Wirasaba tahun 1615, melakukan Siewalan dan Lasem. Coba Menaklukkan. apa dari Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Timur kira-kira. Kita ya Bapak mungkin berapa 8 jam ya ke sini.
kurang lebih. Betul, Pak. Seperti itu, luar biasa. Kita tidak tahu mereka perjalanannya apa menghilang atau bagaimana, ya seperti itu. Zaman dulu kan orangnya masih suci-suci ya Pak, bisa menghilang, seperti itu. Nggak pernah makan. Itulah kebanggaan kita. Jadi mereka inilah yang cikal bakal lahirnya para prajurit di Republik ini. Jadi dari zaman dulu ada tentara, ya beliau-beliau inilah. Ada wanitanya, ada pemudanya, ada juga laki-lakinya Iya. terutama. Kita punya pahlawan bervariasi umurnya Pak ya. Betul, bervariasi. Masing-masing generasi Ya, punya betul. Pak ya. Makanya kamu umur berapa? Siap 17, ini 18. Ini udah pahlawan. Kamu Iya. apa? Ya itu. Tidur. WA. Bisa WA. Tirtayasa. Ini Sultan Ageng Tirtayasa, Pak. Beliau dari Banten. Ayahnya Sultan Abdul Muhammad Ali Ahmad dan ibunya bernama Ratu Marta Kusuma. Sebagai penguasa Kesultanan Banten, Sultan Ageng Tirtayasa menilai kehadiran Belanda akan membahayakan kesatuan wilayahnya, sehingga ia selalu berupaya untuk mematahkan serangan-serangan Belanda. Tahun 1858 berhasil mematahkan blokade kapal Belanda yang mengepung wilayahnya di Banten, di Teluk Banten, dengan melancarkan tembakan-tembakan meriam di pantai. Kira-kira seperti itu. Beliau Banten, Batavia, ya beliau hancurkan wilayah di sana oleh Bapak Sultan Agung ini. Kira-kira seperti itu. Beliau orang kaya, turunan raja dan raja, tetapi beliau siap memimpin. Nah, seperti itu kira-kira ya. Oke, Pak. Landangnya gagal. Ini dari ujung pandang, Sultan Hasanuddin. Ada dari ujung pandang Makassar ya. Iya. Bernama papahnya Sultan Malikul Said. Ya. Sebagai penguasa pribumi Sulawesi Selatan, Sultan Hasanuddin menolak mendirikan kehadiran Belanda di daerahnya. Tahun 1664 berhasil menyerang kapal Belanda dengan yang kemudian kandas di perairan Untung. Seperti itu. Pada tahun 1696 ia terlibat dalam pertempuran menghadapi Belanda dalam rangka mempertahankan benteng Somba Opu. Sultan Hasanuddin wafat tanggal 12 Juni 1670. Kalau tidak ada keterangan wafatnya berarti beliau kalau tidak sakit karena memang tua. Jadi beliau tidak gugur di medan tempur. Belum umurnya 31 1670 49 masih muda ya karena kecapean mungkin ya seperti itu. Ini Untung Surapati. Nggak pernah rugi. Ini sering kita mendengar Bapak Untung Surapati. Yang ini Pak ya. Ya. Ya, Untung Suropati. Untung Surapati. Beberapa usaha mengusir Belanda telah dilakukan, antara lain berhasil menyerang patroli Belanda keluaran dari benteng Tanjung Pura setelah mengabdikan dirinya pada Raja Mataram pada tahun 1684, berhasil menundukkan gerombolan pengacau yang dipimpin oleh Surodento dan Surodenti di daerah Banyumas. Ini namanya musuhnya nama-nama kita ya seperti itu. Jadi seperti itu karena dulu Belandanya politik memecah belah ya kira-kira seperti itu. Yang satu pihak dikasih fasilitas dan sebagainya untuk gabung dengan Belanda, satu pihak melawan, akhirnya diadu domba. Divide et impera kira-kira seperti itu. Ini mohon maaf, yang pernah saya dengar ceritanya, Untung Suropati itu dulu ganteng banget sampai dia punya pacar orang noni Belanda Pak. Saya juga dengar seperti itu, Pak. Iya Pak ya. Iya. Iya. Tetapi tidak saya sampaikan, banyak ibu-ibu. Iya. Oke, Pak. Oke Pak, kita singkat aja ya Pak. Lanjutnya ya. Campak Cianjur. Haji Prawitasari. Ini tokoh masyarakat dari Cianjur, beliau seorang kiai juga melawan Belanda ya. Sampai ke Jakarta, Cianjur dan sebagainya beliau bertempur. Oke, lanjut ke Kemudian Nyi yang ini Ageng adalah Serang. Nyi Ageng Serang. Banten juga. Ya. Ini dari Banten Serang pada tahun lahirnya pada tahun 1752. Ayahnya adalah Penembahan Notoprojo yang ikut berjuang bersama Pangeran Mangkubumi melawan Belanda. Beliau turunan raja dan turunan pahlawan pemberani. Dilanjutkan oleh beliau. Sulit ya kita kalau sekarang beliau turunan raja ikut berperang keluar masuk hutan. Iya. Tapi memang begitulah ya. Begitulah kita percaya beliau-beliau ini pasti punya ilmu kanuragan ya, Oh, kekuatan dan sebagainya.
karena hatinya dulu bersih sehingga gampang dimasukin ilmu-ilmu Iya. kedikdayaan seperti itu kira-kira Iya. Bapak Ibu. Oke. Iya. Kita ada lagi 4 orang lagi, 5 orang lagi. Ya. Melakunya nganggo apa? Rungana motor ya, rungana pit banyak jalan kaki. Ini numpak jalan. Mungkin kita baru dengar namanya Bagus Rangin. Jadi pahlawan daerah kalau di Jakarta ada Pitung, kira-kira seperti itu ya beliau. Bagus Rangin. Ini di daerah Majalengka. Seperti itu kira-kira. Pada tahun 1761 sampai 1818 ya seperti itu. Sangat bagus. Kemudian ini Sultan Mahmud Badarudin, kita sering mendengar beliau Sultan Mahmud Badarudin dilahirkan tahun 1767 dan dinobatkan sebagai Sultan Palembang pada tahun 1803. Kita percaya orang Palembang pasti keras, berani, ya, Iya. macam-macam puja, kira-kira gitu ya. Nah, kita lawan. Makannya kesukaannya itu pempek, Pak. PMP, ya. Iya. Saya tahu, Pak. Ini Bapak Imam Bonjol dari Bonjol, orang Kiai, orang Padri itu Pak, Kabupaten Pasam, Sumatera Barat. Dari ayah bernama Bayanuddin Syahab dan ibu bernama Hamatun. Kita punya pahlawan, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, Pak ya. Berbagai macam ya, seperti Ibu Kristina itu dari Nasrani, Iya. ada juga yang Kristen, mungkin juga Bapak Gajah Mada dari Hindu. Oh dan iya, sebagainya, betul. Kita tidak tahu ya. Kita semua bersatu, Pak ya. Betul. Mantap Betul. sekali ya. Dari berbagai lapisan umum juga Iya. ada. Kalau Pak Deden ya aslinya sana, Pak ya. Tadi mana? Di Bandung. Oh iya, Bandung. Thomas Mateo lu. Kalau Ibu Ciamis. pasti ingatnya ada Rp1.000 ya. Oh. Ribuan. Tuh. Thomas Matusi di harga 1000. Tuh. Ini Patimura dari Ambon. Saya dulu waktu kecil suka pegang golok terus diginiin karena ngikutin beliau di gimmick sekolah kan ada. Kayak Patimura enggak? Oh. Enggak, katanya kayak goloknya kecil. Oh, dulu akhirnya masuk TNI, Pak ya. Masuk tentara seperti itu. Iya. Ya, ini terakhir Bapak Pangeran Diponegoro. Ya. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Merupakan anak dari Sultan Hamengkubuwono III dengan R.A. Mangkunegara. Beliau ditangkap oleh Belanda, dibohongin dalam perjanjian 1830, datang ke markas Belanda, tidak boleh membawa pasukan, tidak boleh membawa senjata. Tetapi sampai di sana beliau dikhianati dan ditangkap. Seperti itu kira-kira ya. Padahal perjuangan cuma bentar ya. Betul. 5 tahun, perjuangan 5 tahun. Tapi Kalau di Jawa itu mungkin ada tembok yang dijebol beliau ya. Jadi pada saat itu beliau belum tertangkap, temboknya tebal segini, ada itu di Jogja. Saya lihat beliau diserang ke situ, beliau melarikan diri, temboknya dijebol. Bolong besar seperti kena bom. Nah, beliau ini besarnya. Kita percaya di apapun juga ya orang-orang terdahulu seperti itu kira-kira ya. Beliau seorang kalau sekarang pakai tank baja ya, ya. Sekarang perangnya canggih, tidak ketemu pakai drone ya. Nah, itu yang kita takutkan itu kan, drone seperti itu. Itu tahu-tahu blang. Tapi mungkin kita boleh berpikir ya, kalau anak-anak zaman sekarang berpikir mungkin itu sebenarnya pintu emergensi. Jadi orang nggak tahu kalau itu sebenarnya bisa dibongkar secara Iya, betul. Ya. Teater sudah kosong. Oh, silakan lanjut. Kalau yang tidak kebagian bangku di karpet boleh. Filmnya apa, Pak? Donald Filmnya Bebek? film tentang ini aja. Oh. Boleh Pak, filmnya milih. Oh, milih perang ya, Pak ya? Keprajuritan pasti, Pak ya. 3 dimensi. Oh, gitu ya. Yang biasa itu tentang Susah. tapi temanya keprajuritan, Pak ya. Oke ya. Ya. Durasi berapa lama, Pak? Paling 15 menit. Oh, 15 menit. Ora. Ayo Pandu 8 siji. Gara-gara urung kae iki sing nang sebelah kanan.
Pandu 81 pokoknya belajar terus Pak. Sampai apa ya? Sampai sekarang pun tetap belajar ya Pak ya. Iya. Dari ayunan sambilan kubur. Ya, betul sekali. Sekarang kita mau nonton katanya Pak. Ya, nonton sebuah film 3 dimensi. Iya, tentang perjuangan ya. Eh, Tentang ini musim ini. kurang tahu Pak. Sepertinya mestinya tentang keprajuritan juga. Ya. Jadi jangan harap nonton Donald Pepper. Apalagi yang itu ya. Hah? Jangan sampai ya nonton yang itu ya. Jangan dong. Oke, ya. Oh ini ada apa namanya patung juga di situ. Ya. Saya ingin, mohon izin, saya juga ingin membagikan pengalaman ini ke teman-teman yang lain. Barangkali mereka ingin bisa langsung ke sini, Pak. Ini mantap sekali, gagah. Gaya hidup ya. Iya, senimannya keren. Senimannya keren sekali. Oke, saya bisa tidur di mana? Terserah. Oh, di sini ya. Ya udah di sini. Aku ambil gambarnya dari depan. Belum mulai kelihatannya guys. Ya inilah Pandu 81 semua ini kelihatannya. 1, 2, 3. Oke siap. Mohon izin Bapak lewat sebentar. Oh. Bikin sana ini kamu lah. Selamat datang di Museum Keprajuritan Indonesia. Kalau malam hari seperti itu Bu. Museum Keprajuritan Indonesia menyajikan visualisasi berbagai kisah perjuangan bangsa Indonesia dari abad 7 sampai dengan abad 19. Visualisasi ini dimaksudkan sebagai bentuk pelestarian serta pewarisan jiwa patriotisme prajurit kepada generasi muda dalam rangka memupuk rasa cinta tanah air dan membangkitkan semangat bela negara. Gagasan mendirikan
Museum Keprajuritan Indonesia Taman Mini Indonesia Indah berasal dari Ibu Tien Soeharto. Pembangunan gedung ini diawali dengan upacara peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Ibu Tien Soeharto pada tanggal 20 November 1985. Keprajuritan Indonesia adalah proyek markas besar ABRI yang menjadi tanggung jawab Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal LB Murdani. Dalam pelaksanaan sehari-hari, proyek ini didelegasikan kepada Kepala Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI Brigadir Jenderal Gatot Suryadi. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini saya nyatakan secara resmi dibuka. Setelah proses pembangunan selama 2 tahun, Museum Keprajuritan Indonesia diresmikan pada 5 Juli 1987 oleh Presiden kedua Republik Indonesia Haji Muhammad Soeharto. Daratan dan danau buatan yang dibangun melambangkan tanah air Indonesia yang terdiri atas daratan serta lautan yang merupakan aspek penting dalam wawasan Nusantara. Bastion pada kelima sudut benteng melambangkan kewaspadaan karena dapat melihat cakrawala yang luas. Pintu gerbang utama berdekorasi abad ke-16 melambangkan keterbukaan Indonesia terhadap dunia luar. Dinding benteng berbentuk segi 5 melambangkan Pancasila, keluhuran falsafah bangsa Indonesia. Parit yang mengelilingi benteng adalah lambang suatu rintangan yang menjadi bagian dalam usaha ketahanan dan pertahanan negara. Kapal Banten dan Pinisi melambangkan kekuatan armada maritim Indonesia di kawasan barat dan timur.
kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ini bangsa Indonesia. Hebat ya. Saya itu terkesan filmnya itu kalau menurut saya Pak ya, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang tidak bisa dianggap enteng. Betul. Sama lain ya kan. Kita bisa kalau diajak perang kita bisa ya kan, bisa bertarung kan. Kita juga bisa menang ya kan. Nyatanya seperti itu Pak. Nyatanya nenek-nenek kita dulu ya kan. Jiwanya tuh Pak, jiwa keprajuritan. Yang perlu kita contoh dari para pendekar ini Pak ya, karena kan ada juga beberapa yang justru mengkhianati perjuangan kita ada ya Pak ya. Ada Pak. Ya. Sampai sekarang sebenarnya ada ya, kita harus waspada terus Pak ya. Ini tugas TNI Pak ya. Benar. Untuk menjaga supaya kalau yang mau berkhianat ditangkap aja Pak ya. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak ya. Ya. Lanjut Pak. Gitulah. Ini namanya Museum Keprajuritan. Buat di mana ini Mas? Gimana Bu? Buat di Oh, ini di YouTube. Ibu nanti cari di pakai @ ya, @Indonesia Bagus. Oh, gitu. @Indonesia Bagus nanti muncul. Oh iya. Iya, ini apa? YouTube. Kabarin di kita kan kita punya WA di SMP nih. Oh iya. Nanti saya minta nomornya. Ada Biar kok di-share. sama Masnya deh. Oh iya nanti ya oke Kak. Ya. Oke ya. Ya sampai. Foto di sini. Ya di share. Oh apa di sini guys? Iya. Di sini gimana? Di sini. Dulur, foto di situ, Dulur. Pandu 81 diminta foto. Ayo foto guys. Iya ini Pandu 81 ya. Plus Pandu 81 plus ya Pak ya. Ada plusnya, jadi artinya yang bukan Pandu 81 boleh, Panji Papat boleh ikut. Nanti ikutan ya. Sebentar, itu Bapak itu aja. Ya, silakan merapat. Ya, ini. Monggo. Kalau ini mah bisa. Jadi teman-teman semuanya ini Pandu 81 gimana semangatnya? Ayo Bapak. Siapa tuh? Pak siapa namanya? Ayo siapa Pak? Silakan Pak. Yang di belakang. Mohon maaf itu 1 2 3 ya. Ya silakan Pak. Belakang belum dapat itu. Aduh. Habisin ini ya, habisin ini aja. Silakan pencet. Langsung pencet aja. Ntar, Video ntar, maksudnya? Iya, ntar ya, Oke, Mas. ya, saya bantu ya. Loh ini muncul apa ini Bu? Ini kayak gini, saya kurang paham. Biasanya tuh HP ini gitu malah. Karena HP ini malah bisa. Nggak apa-apa ini Mas ini. Sebentar, saya mau ambil Pandu 81. Iya Pak, nanti saya bagikan video-videonya ke nomor Bapak. Saya Pak Asung ya, Pak Amin ya. Saya sudah punya nomornya. Oh, ya, Nanti wes, saya sip, lanjut satu ya. pintu aja, Mas. Oke.
Oke, sama-sama. Ah ya, kalau saya sih yang penting bisa bermanfaat karena kan sebenarnya saya bukan angkatan 84, saya itu angkatan 86. Angkatan ibu saya. 86. Berarti adik kelas. Iya, adik kelas. Tapi saya diajak jadi ke melu bae karena emang saya suruh tugas motret kayak gini. Mas, Mbak, foto di sini nih, minta di foto ini bagus nih. Oh ya, boleh silakan mau foto berapa kali pun. Nggak ada masalah ya. Boleh. Nah, wis. Monggo silakan. Pas banget guys. Ini 86-nya nggak tahu kemana mah SMA-nya. Oke Bapak. Museum Teknik Keprajuritan, gagahnya ya. Jangan ada yang ketutupan wajahnya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar, saya minta mau difoto pakai HP juga katanya. Gayung sendiri. Ya, Pak. Sendiri kan? Ini nggak ada ikannya Pak ya? Yang ini ada, ini Oh, juga ada. ada Bu. Oh. Ditanami ikan. Tapi masih kecil-kecil. Oh ya. Ini rombongan SMP. Iya, tapi nggak apa-apa deh. Plus jadinya Panji 81 plus. Itu ada rombongan angkatan. Oh, bukan hanya 86 84 juga, ada 86-nya. Gue 84, aku 86 ya. Kita nggak beda jauh ya ternyata ya. Ternyata nggak beda jauh. Lebih muda. Aku yang senior. Iya. Kalau kuntul kecil itu gede. Iya, Pak. Ikan ya? Ibu ya, ini 84 ya. 84. Sukses selalu ya Bu ya. Amin. Mau difoto ini kami. Oh iya, katanya bagus sekali ya. Mohon maaf, di sebelah sini nih. Di sini kalau mau berfoto bisa di Geladak ceritanya ya. Tapi tidak harus jauh-jauh, cukup di sini aja di pinggir sini. Nah, di dekat Geladak. Boleh Ibu bertiga atau berempat silakan. Silakan di sini. Ya udah stop. Nah, nggak usah terlalu. Silakan Ibu kalau mau ikut. Silakan. Udah nggak apa-apa. Di sini dulu, nanti bisa di sana. Nggak apa-apa, makanya kena. 1, 2, 3, agak sini lagi Bu, biar nggak terlalu jauh. Sini lagi mepet. Kalau jauh-jauh kangen. Jadi jangan kayak musuhan. 1, 2, 3. Kayak musuhan. Itu agak lurus badannya ya. Nah kayak gitu. 1, 2, 3. Oke, ikut ya. Buat cowok-cowoknya silakan kalau mau berfoto. Kalau mau silakan Pak, Pandu 81 sini. Enggak semua enggak apa-apa. Wong telu, wong papat tok kira apa-apa. Cepat. Iya, nih kitanya. Orang bisa kau foto kabeh apa-apa. Sini Pak, gabung di sini Pak, jangan di situ sendiri kasihan. Nah, di sini. Iya, papat tok ora apa-apa. Orang-orang sing ngomai lah. Oke ya. Oke, 1, 2, 3. Oke ya. Tangannya jangan gini Pak, tangannya. Nah, sip. 1, 2, 3. Sip, dah. Ya harus dong. Yang sebelah sana aku mau foto juga itu. Ada yang di sana ini ada beberapa gentleman. Oke. Kita minta waktu sebentar, gentleman di sini untuk berfoto. Plus ada satu ibu, boleh. Oke, sini. Silakan Bapak. Nah ini data foto sini pakai HP boleh sini. HP yang bagus. Jangan yang ajak aku terus Nah itu juga bagus. Anggap aja bagus ya, Pak. Ya, semuanya bagus. Kalau nggak bagus nggak dibeli lah. Iya. Sokan aja gue lah. Oke, paling cantik Ibu Ani sendiri. Siap ya Pak, lihat sini Pak, lihat HP-nya nanti Pak. 1, 2, 3. Oke, saya pakai ini. Ya, oke. Oke, tahan dulu sebentar. 1, 2, 3. Oke, good.
Ya, Udah, ya? bagus sekali. Mantap sekali. Kita akan ada banyak sekali orang-orang yang ada di sana. Kita bagi perhatian yang di sana itu di atas kapal ada Pak Deden. Pak Deden lagi naik kapal ini. Oh iya ini. Kelihatannya kapalnya nah ini dia. Oke, tahan di situ. Ya, bagaimana ya? Mantap sekali. Iya dong. Mana lagi? Kapalnya kandas ini, Pak. Kandas, iya. Ada lagunya kan? Iya kan? Tahu lagu kandas? Oh, nggak tahu, Pak. Kandas Tansukan ya. Berpengalaman dan berkandala. Cari di Google, Pak. Lagu kandas. Ada itu, campur sari atau Iya. ada apal ya, Pak ya. Kalau tahu dangdut pasti ceritanya Kapal dulu buat perang Pak ya, tapi sekarang buat ngopi ya. Iya. Ya, silakan Pak kalau mau pesan kopi, Pak. Bakso berapa tuh, Bu? Bakso. Ya, bakso. Iya. Oh, dapur, Mbak. Dapurnya duit. Tukang kopi ini paling ini. Iya. Kopi aku nang iso kene lho. Soalnya kan pasar sini guys nanti. Ya iya, gerak sana aja lah. Ya, seperti ini jalan-jalan. Rombongan terpecah jadi beberapa bagian. Ya, entah. Ini masa ini wah kualat ini bocah. Masa wong beliau itu jenengan itu harusnya minta foto dengan dia bukannya dia. Ini Pak Deden luar biasa nih. Mohon apa itu? Pak Deden kesana aja Pak Deden. Oh, Pak Deden kesana. Iya dong. Ini masa malah disuruh tukang motor. Ya ampun. Sorry ya. Baik. Iya dong ketonton. Nomor siji itu 1 2 3. Lihat sini semuanya. 1 2 3. Oke, saya pakai ini. 1 2 3. Oke, good. Mantap sekali. Terima kasih Pak Deden. Iya. Oke, Pak. Sudah, sudah. Ya. Pak Deden pernah tugas luar negeri, Pak? Pernah Pak, saya dulu waktu di Kopassus saja. Oh, dulu pernah di Kopassus, Pak ya. Kopassus. Oh, iya. Keluar, terus operasi di dalam negeri. Waduh, ya. Sudah makan asam garam ya. Makan asamnya, Bu. Asamnya. Makan asamnya banyak ya. Iya. Senang sekali ya. Beruntung ya bisa bergabung dengan keluarga besar. Iya, betul. Orang-orang yang memiliki jiwa keprajuritan, Iya, Pak betul, ya. Pak. Gitu. Saya suka sekali, pas gitu. Dengan passion ya, Iya, Pak ya. betul. Nah, tapi memang kita sebagai manusia masing-masing memiliki passion, nasib, takdir sendiri-sendiri ya. Kalau saya memiliki jiwa keprajuritan, Iya. tetapi jalan hidup saya Betul. berada di fotografi. Jadi saya di sejarah gini kayak mereview masa lalu saya aja gitu kan. Pak Deden orang mana Pak Deden? Saya dari Bandung, Bu, Cimahi. Bandung Cimahi. Cimahi. Ini tirakat, ini wartawan Pak. Saya Oh ini, iya betul. iya, Ini iya, alhamdulillah. ini wartawan. Suara Merdeka, Pak. Iya. Suara Merdeka itu koran orangnya Jawa Tengah ya. Memang luar biasa. Iya. Senang Oh, saya dulu bisa sampai ketemu sekarang. bapak-bapak. Anu, Pak Deden. Iya, Bu, gimana, Bu? Pak Deden itu basicnya mau nanya dulu ya Pak Deden. Iya. Pak Deden itu basicnya dari tentara ya. Iya, betul. Tapi kan ada tentara dua tuh, ada dari angkatan sama dari Wamil itu ya. Saya dari Secapa, Bu. Oh gitu. Dari Secapa, iya. Apa pertanyaannya? Tadi dulu ini kan menyiapkan Oh, Iya. iya.
ini ada museum keprajuritan ini ya. Sebenarnya ini sudah mewakili sejarah. Kalau kita nonton tadi ya, nonton 12 menit sudah mencakup semuanya. Nah, apakah ini ada tujuan-tujuan tertentu apalagi pada saat sekarang ya? Apa namanya, generasi milenial itu kan udah Western banget ya, udah Korean banget. Upaya-upaya untuk mengalihkan generasi muda ke sini itu seperti apa sih? Ini adalah suatu museum yang menyimpan sejarah heroik bangsa Indonesia zaman dulu. Kemudian kita kemas di dalam satu diorama dan fragmen yang mudah dicerna oleh generasi kita. Jadi saya mengharap yang datang ke sini itu para pemuda agar mereka lebih tahu bahwa orang tua kita ini dulu seperti apa. Sehingga generasi sekarang ini samping dia cerdas secara emosi dan lain sebagainya, dia cerdas secara nasionalismenya, mencintai bangsa ini, terutama dia rela berkorban, seperti itu kira-kira. Seperti kita lihat Ibu Martina Tiahahu itu masih umur 18 tahun, beliau sudah gugur memperjuangkan merebut wilayahnya pada saat itu dari penjajahan Belanda. Jadi upaya-upaya lain yang saya laksanakan, saya mengundang anak-anak sekolah datang ke sini untuk melihat suasana seperti apa kira-kira zaman dahulu ya. Karena di museum ini hanya dari abad ke-7 sampai 19 saja ya, sebelum kemerdekaan, kira-kira seperti itu. Agar mereka tahu nenek moyang kita itu siapa sebenarnya dulu, seperti itu Bu. View-nya juga Instagramable. Betul, view-nya juga betul-betul untuk ambil foto itu sangat bagus, apalagi kalau pagi ya Bu ya. Punya Instagram, ambil di share, dan kita juga ada Instagramnya itu ya. Silakan nanti dicari Museum Keprajuritan, itu Instagramnya, di follow. Itu lebih baik agar apa yang kita sajikan di sini lebih tersebar luas ke saudara-saudara kita yang lain yang belum datang ke sini, seperti itu ya Bu. Karena tiketnya juga kita ini murah sekali, hanya Rp5.000. Itu pun hanya untuk apa ya, untuk kebersihan dan sebagainya. Kadang-kadang kalau ada rombongan dari anak-anak yang dari Muslim, anak yatim piatu, kelompok-kelompok tertentu dari gereja, anak-anak sering digratiskan gitu, seperti itu. Anak-anak SD, TK dan sebagainya. Di sini bisa ngajak keluarga makan di bawah pohon sambil belajar, kira-kira seperti itu. Konsepnya ramah difabel. Untuk difabel kita ramah, bisa kita siapkan. Kalau untuk naik ke tingkat 2 itu kita siapkan lift, kemudian di antara tangga itu ada juga kita untuk siapkan kursi roda, jadi bisa orang tua yang difabel juga bisa masuk ke sini dengan mudah, seperti itu konsepnya. Satu lagi Bu, karena ini adalah tahap revitalisasi oleh Bapak Menhan. Jadi nanti di tingkat 2 ini sedang dibuat diorama sistemnya digital. Jadi tidak usah ada pemandu, cukup dipijit. Di situ akan berbicara diorama yang dilihat, kemudian akan seolah-olah di situ ada pembimbing atau yang berbicara menerangkan tentang diorama tersebut. Insya Allah Agustus kita selesai, semuanya sudah lengkap ya Bu. Seperti itu. Makin komplit Pak ya? Makin lengkap Pak. Iya, makin komplit, makin lengkap. Ya, makin menarik. Iya. Bisa jadi tempat untuk belajar, rekreasi. Apalagi kalau malam hari itu permainan lampunya bagus di sini ya Bu. Mungkin di sana juga yang kapal itu warung kopinya buka Pak ya? Warung kopi itu rencana tuh sudah ada beberapa vendor yang akan berjualan di sana, kami persilakan. Tapi karena sekarang masih tahap revitalisasi, belum maksimal pengunjung, mereka belum invest di sini, kira-kira seperti itu. Ya, terima itu kasih. Anu satu Pak, tambah. Satu kali nyamat itu ya? Oh, bukan Pak. Ini hanya memang ada yang lain, tetapi hanya yang dianggap bukan menonjol ya. Karena banyak sekali ya, kebetulan tidak terpilih. Mungkin besoknya kan ini kan masih terus ditambah-tambah ya ini sesi militernya gitu. Mungkin iya. Saya kira tadi Banten ada 2 udah banyak sih ya. Mewakili daerah seperti itu saja. Ya mudah-mudahan ke depan seperti itu bisa ada. Ngantuk ya. Ya kita cari kopi ya, di mana ya? Yang lebih lengkap juga ada. Kita fotoin di mana tak ini nanti deh Kak. Saya atau gimana yang difoto? Atau berdua? Oh saya. Ya boleh di. Bapak sini Pak, mari sini kita berfoto. Di mana ya? Oh iya, backgroundnya sana ya? Ya, backgroundnya sana itu. Iya ya.
Baik. Mau difoto Bapak, Ibu, berarti Bu Tami dari sebelah sana, ya, dari sebelah sana. Ya, mantap sekali Pak. Oh, cantik banget bener, bagus. Beginilah ceritanya. Kita berusaha untuk mencoba mewarisi semangat keprajuritan para pahlawan, para pendekar kita pada masa lalu dari sejak zaman abad tahun berapa yang 1200-an ya, seperti Gajah Mada ya, Pangeran Nala, Panglima Nala, wah luar biasa orang-orang itu pendekar-pendekar itu Pak. Masih di sini, rata-rata iya betul. Ada mereka itu memiliki harga diri ya. Berani melawan padahal musuh memiliki teknologi yang luar biasa. Oh, saya berdua. Itu kalau di atas Selfie aja. Oh, ya, bendera perang Sriwijaya seperti itu. ya, lagi ya. Iya, mantap sekali. Proses ya. Jadi dibuatnya di studio di Iya. Lagi Bu, Bapak buat di dalam. Oh iya, benar. Ayo ambil sini Mas. Sekarang ada yang fotoin. Ini langsung ke uang juga. Acek itu bagus Bu, berarti awet muda. Ya acek. Dulu foto balik-balik ya gitu-gitu aja. Nggak apa-apa. Step. Kita udah 1 jam 21 menit. Stop dulu barangkali, nanti kita lanjut lagi ya.